Di awal film ini kita sudah dikasih asupan wanita cantik yang sudah berstatus janda kembang. Dia menghentikan pria yang bernama Gary ini untuk tidak menggeret mobil wanita yang bernama Maddie Barker. Maddie tidak membayar asuransinya selama 3 bulan. Namun Maddie terus memohon kepada Gary sembari menggodanya. Karena Maddie ini perempuan yang selalu gonta-ganti pasangan untuk memanfaatkan situasi dalam kesulitannya. Dan kebetulan Gary merupakan daftar lelaki yang dimanfaatkan oleh Maddie untuk menyambung musim panas. Ketika Gary hampir termakan oleh rayuan Maddie, seketika pria daratan daftar Maddie keluar. Yang awalnya Gary termakan oleh rayuan, namun Gary tetap membawa mobil Maddie untuk disita. Lalu pada keesokan paginya, ketika Maddie melihat mobilnya terparkir di pinggir jalan dan masih keadaan gandeng dengan mobil deret, Maddie mengedap-ngedap ke arah mobil. Sedangkan Gary sedang sibuk dengan pesanannya di dalam warung Ibu Siti. Ketika Maddie berusaha melepaskan mobilnya, sebelum dibawa lari oleh Maddie, Gary sudah mengetahuinya dan mobilnya pun gagal dibawa lari olehnya. Hanya ngusek-ngusek di tempat. Dari tindakannya itu, Maddie harus juga ikut ke kantor. Karena tindakannya diketahui oleh pihak berwajib. Jika kesalahannya terulang kembali, maka si mobil Maddie akan dihapus. Dan hari-hari yang dilewati Maddie beragam masalah. Dari customernya sampai hutang sudah menunggak. Lalu ketika Maddie lagi sedang duduk santai dengan sahabat baiknya, sahabatnya pun membantu Maddie agar bisa mendapatkan penghasilan di luar pekerjaannya. Ketika sahabatnya searching di internet, dia menemukan lowongan pekerjaan yang di luar nalar, di mana jika dia berhasil membuat anaknya bisa melakukan ngentit, maka dia bisa membawa sebuah mobil. Maddie pun tidak percaya dengan loker itu, yang dimana dia harus berkencan dengan pria berusia 19 tahun dan tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah pacaran. Maka jika dia berhasil, maka Maddie akan membawa sebuah mobil Buick Regal yang terbilang masih mulus dan jarak tempuhnya masih rendah. Dengan penuh pertimbangan yang matang, di keesokan paginya, Maddie mendatangi rumah yang tertera di alamat itu menggunakan sepatu rodanya dengan pakaian yang sedikit aduh cuy. Lalu Maddie sampai di rumah mewah dengan nafas yang masih engus-engusan. Maddie disambut wanita yang bernama Ellison dan sang suami bernama Lion. Ellison meminta kepada Maddie untuk naik dan masuk ke rumah mewah canggihnya. Maddie memperkenalkan dirinya dan tempat tinggalnya di mana, dan sekarang sudah berusia 33 tahun. Lalu Ellison memperkenalkan anaknya yang nanti Maddie harus melakukan ngenti dan berkencan dengan Percy. Dia anak yang manja karena dari kecil dimanja oleh kedua orang tuanya. Cerdas, cuman dia sulit bergaul. Dia menjadi introvert selama 4 tahun. Percy kerjanya main HP di kamar, tidak memiliki teman dan tidak memiliki pacar, dan tidak pernah meminum Homer, tidak bisa nyetir dan tak pernah ke pesta. Lengkap intinya. Jika Maddie berhasil merubah kebiasaannya itu, maka Maddie akan bisa membawa mobil Buick. Singkat cerita,
Film beralih diperlihatkan dengan pria yang hidupnya di kamar, tidur, main game, main piano, nonton TikTok Pargoy, dan lain sebagainya. Dia Percy, anak dari Lion dan Ellison. Lalu Percy pergi ke penampungan hewan yang dia sendiri mengadopsi hewan. Tidak lama kemudian, Maddie datang dengan penampilan yang akan menggugah selera Percy dengan berpura-pura ingin mengadopsi anjing. Tanpa basa-basi, Maddie langsung ke sasaran target, yaitu Percy. Percy yang belum pernah didekati wanita. Percy langsung jadi gugup. Maddie yang memang orangnya agresif, tidak sabaran, langsung meminta didata di ruangan tertutup. Pendataan pun dicatat oleh Percy, mulai hewan apa yang ingin diadopsi sampai data dirinya. Maddie yang emang tidak sabar ingin ke intinya. Maddie mencoba menggoda Percy. Currently single. Yes. Unmarried. More fun, be spontaneous. Percy yang takut dengan keagresifan Maddie, Percy memutuskan untuk menutup lebih cepat penampungan hewannya itu. Maddie yang masih memiliki ambisi untuk segera mendapatkan mobil itu, Maddie terus menggodanya dan ingin mengantar Percy pulang. Percy yang nervous tidak bisa berkata apa-apa. Namun Maddie yang sudah tidak sabar untuk ngentip, dia langsung mengambil tas Percy. Percy hanya bisa berkata, oke. Come on, let's go. Okay. Ketika di mobil, Percy yang sedang dilanda ketakutan dengan sikap Maddie, Percy hanya bilang oke. Apalagi jalan menuju ke rumahnya pun bukan arah ke rumah Percy. Percy yang terus dilanda ketakutan dan sisi mobil penuh perabotan tajam. Apalagi sikap Maddie. Ketika sampai, Percy langsung menyemprotkan Maddie dengan merica. Maddie histeris kesakitan. Percy yang merasa sangat kasihan, dia langsung menyemprotkan dengan air. Sembari Maddie berucap, aku tidak menculikmu karena kamu pemuda Swaksi. Seketika Percy mengajak berkencan di hari esoknya. Go on a date then? Oh no, I didn't mean now. I meant, tomorrow. Mereka berdua bertemu di sebuah kafe yang belum pernah dikunjungi oleh Percy. Maddie berusaha menggoda Percy agar dia mau melakukan ngentip dengan sebuah pertanyaan mimpi ngentip. Jawaban Percy pernah, cuman alur mimpinya itu ke arah cerita dongeng. Sebenarnya Maddie kesal mendengarkan jawaban Percy. Singkat cerita, ketika berdua tidak betah di dalam, lalu mereka berdua pergi ke pinggir pantai. Dengan agresifnya, Maddie langsung to the point minta nyebur ke dalam laut dengan keadaan tanpa sehelai tali rafia demi mobil yang diimpikan. Ketika keduanya sudah mau berhasil, ada 3 pemuda yang mengerjakan mereka berdua, mengambil baju mereka di pinggir pantai. Dan dengan keberaniannya, Maddie menghajar mereka semua. Setelah mandi, Percy menghajar ketiga pemuda itu. Maddie langsung kembali ke dalam laut. Percy yang melihat yang dilakukan Maddie membuat Percy menjadi takut. Seakan-akan dirinya ingin melahap Percy. Karena kekanakan Percy, Maddie memutuskan pulang ke rumahnya. Percy yang tidak mau ditinggal oleh Maddie, dia nebeng di depan mobilnya Maddie. Keduanya diketahui pihak berwajib dan kejar-kejaran terjadi yang hampir mereka berdua ketabrak kereta api. Lalu mereka keduanya sampai di rumah Maddie.
Lagi-lagi Medi tidak ada kapok-kapoknya. Dia terus-terus menggoda Medi dengan cara lain. Namun Medi tetap gagal ingin memiliki mobil impiannya karena Percy masih belum tergoda. Lalu keduanya berbincang-bincang di malam itu. Sembari Percy mengatakan, mungkin aku esok sudah tergoda dengan kita seharian bermain. Lalu pada keesokan paginya, mereka berdua bermain hampir seharian. Di detik-detik kesehariannya itu, dia ketemu dengan mantan karyawan Percy yang tahu betul identitas keluarganya Percy. Dia berpesan jika Medi jangan pernah memanfaatkan situasi keluarganya Percy. Singkat cerita, ketika mereka sedang duduk santai sambil menikmati indahnya senja, Medi bercerita tentang keluarganya yang terdengar sedih, yang seketika Percy baru pertama kali mencium seorang wanita. Apalagi yang dicium adalah wanita parubaya yang membuat Medi terkejut. I care. Teachers asked me. I had a date and Di malmengan yang indah, Percy yang sangat mengejutkan mengajak Medi berkencan di suatu restoran yang sangat mewah, yang membuat keduanya seperti sepasang kekasih yang beda usia yang terbilang jauh dari usia Percy. Dirinya terjebak benih-benih cinta yang tumbuh dalam hatinya, apalagi Percy yang memiliki skill yang tidak terduga-duga, yang membuat semua para tamu tercengang dengan apa yang ditampilkan oleh Percy. Lagu yang dibawa pun sangat menyentuh hatinya Percy. Sorakan tepuk tangan menggema di restoran itu. Setelah Percy membuat tamu terpukau, salah satu teman Percy yang bernama Natalie datang, yang langsung memeluk Percy. Yang seketika Medi menampakkan rasa cemburunya ketika Percy mengatakan jika dia akan melanjutkan studinya di Brixton yang jaraknya 5 jam perjalanan, dan Percy meminta kepada Medi jika dirinya merasakan kerinduan, dia bisa mengunjungi Percy kapanpun yang ia mau. Namun apa balasan dari Medi yang mengatakan dia tidak suka perjalanan jauh? Ucapannya pun Percy berpikir jika Medi hanya bersenang-senang saja dengan dirinya di malam itu, yang membuat Percy kesal dan langsung pulang. Ternyata Percy juga mulai suka dengan Medi yang terbilang sangat jauh usia mereka. It's my prom too. I'm just trying to be realistic. Yeah. Dengan kekesalannya itu, Percy pergi ke sebuah pesta anak muda. Medi pun hanya tinggal di dalam mobil. Dan ketika di dalam, Percy sudah dikasih obat oleh Natalie. Perasaan Medi yang sudah merasa tidak beres, Medi pun menyusul. Dan yang mengejutkan, ternyata Natalie sudah ingin mengambil kedewasaan Percy. Singkat cerita, perubahan Percy sudah diketahui. Sekarang dia bangun lebih pagi dan melakukan aktivitas sendiri, apalagi Percy meminta untuk diajarkan menyetir dan dibuatkan SIM. Ayah dan ibunya sangat terkejut ketika dia memberikan alasan untuk melakukan itu, karena dia terang-terangan kepada ayahnya jika ia sudah jatuh cinta kepada wanita yang lebih dewasa daripada dirinya. Sang ibu pun tercengang, apalagi Percy tidak jadi kuliah di Brixton karena alasan Medi sedang berada di sini. Dan ketika sang ibu meminta untuk menunggu di dalam mobil, She's angling for the Tesla. lalu sang ayah menelpon Medi untuk memutuskan kontrak dengannya. Versi yang ada di dalam mobil, dia berfantasi kalau Medi sedang berada di sampingnya.
Lalu koneksi Bluetooth yang tersambung di dalam mobil canggih sang ayah. Percy terkejut di saat mendengarkan semua percakapan Maddie dan sang ayah dan ibunya. Rasa galau Percy sudah menjadi terbelenggu. Dia tidak seperti ketika dia sedang bersama Maddie. Dia kembali ke settingan awal. Tidak keluaran rumah dan manja kembali. Tidak bergaul, namun Percy yang sudah merasa ontep. Dia langsung memperkenalkan Maddie ke ibunya dengan memojokkan keadaan situasi di ruangan tamu itu. Lalu Percy melakukan sesuatu yang dibantu Crispin untuk menghancurkan mobil yang akan dihadiahkan kepada Maddie. Setelah meluapkan semua emosinya, Percy langsung masuk ke kamarnya dan mengurung diri. Maddie yang melihat mengikutinya dari belakang. Percy yang tahu Maddie masuk ke kamarnya langsung meminta janji yang belum ditepatinya. Maddie yang dasarnya juga merasakan yang sama. Ketika baru dimulai, Percy sudah memuntahkan kental manisnya terlebih dahulu. I had some kind of stupid idea that you actually liked. By the way, your car is in the forest, crushed by a tree. Keadaan situasi yang rumit demi Percy. Dia rela apapun menyelamatkan rumahnya dan ingin memiliki mobil untuk menumpang hidupnya. Percy mengatakan kalau dia sudah menghancurkan mobilnya. Di keesokan paginya, Gary mengantarkan mobil itu ke rumah Maddie dalam keadaan ringsek. Di samping itu Percy marah semarah-marahnya kepada kedua orang tuanya karena sudah melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan dia. Di samping itu, Maddie juga sudah mulai ingin menjual rumahnya di internet. Di balik kejenuhannya agar dia bisa melupakan Percy, dia mencoba ngintip dengan pria lain yang tidak dikenalinya. Namun dia tidak merasakan seriwah dengan Percy dan ngintiknya pun tidak terjadi. Lalu setelah rumah itu laku, Maddie ingin pindah ke Brixton. Dia menemui Percy terdahulu untuk meminta maaf. Namun rasa maaf Maddie tidak diterima dan meninggalkan Maddie. Namun Maddie juga melakukan seperti yang dilakukan Percy ketika scene di awal film. Lalu mereka baikan lagi ketika melihat perjuangan Maddie untuk meminta maaf dan berpelukan. Lalu pada keesokan paginya mereka berdua pindah ke Brixton. Percy sambil melanjutkan kuliahnya, sedangkan Maddie akan menemani Percy selama berada di sana. Dan kisah cinta beda usia yang sangat terbilang jauh menyatu kembali. Dan film pun selesai.